kebetulan ini karena ada di sini juga ada jubir COVID-19 di Muara Enim. Untuk perkembangan vaksinasi sendiri Bu, gimana Bu untuk di Indonesia dan khususnya untuk di Sumsel dan Muara Enim, apakah sudah ada rencana untuk ke sana atau belum Bu? Jadi di Komisi 9 yang beredar itu vaksin kita baik Sinovac maupun ada satu jenis vaksin lagi itu sedang dalam masa uji coba. Jadi kalau dalam schedule vaksin itu sendiri mungkin tahun depan paling cepat itu bisa diselesaikan. Tapi simpang siur di multimedia di online bahwa akan ada vaksin bulan November atau ada vaksin yang lain, tapi vaksin resmi yang dikelola oleh pemerintah, Sekyu Dinas Kesehatan itu sedang dalam uji coba tingkat ketiga. Setelah itu dinyatakan aman baru boleh. Nah, siapa yang akan mendapat vaksin? Pertama, pihak-pihak yang berhadapan langsung dengan urusan itu. Misalnya nakes, tenaga kesehatan di semua level. Kemudian yang bekerja melayani masyarakat langsung itu juga mendapat vaksin. Vaksin ini tidak datang sekaligus, tapi akan datang katakanlah 200 juta dulu. Satu vaksin itu harus, yang kami ketahui harus diulang 2 kali. Jadi kalau 200 juta dosis datang, maka 100 juta orang yang bisa divaksin. Nah, jadi pemerintah sedang mengatur vaksin itu kalau disuntikkan, ini bayangan untuk wartawan. Vaksin itu kalau disuntikkan maka dia butuh jarum suntik, butuh tenaga menyuntik dan lain-lain. Jadi tidak macam ini vaksin 200 dosis silakan, tidak begitu. Harus ada pihak lain yang menyiapkan jarum suntiknya, harus menyiapkan administratif pelaksanaannya. Jadi masyarakat menunggu. Artinya yang isu untuk bulan November itu belum ya Bu? Sepanjang yang kami bahas tidak ada. Belum. Karena Sinovac itu paling cepat di awal 2021. Untuk Pak Panja sendiri Pak, ini kita bersyukur dari awal bulan September sampai dengan akhir September kita itu zona merah dan bahkan pernah menjadi satu-satunya kabupaten zona merah di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi seiring waktu dari akhir September sampai dengan hari ini kita masih tetap bertahan di zona oranye. Mudah-mudahan dengan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, terutama dari media memberikan informasi, mudah-mudahan kita bisa beralih dari orange menjadi kuning. Mungkin itu dalam pertanyaan. Terima kasih. Sinovac itu bekerja sama dengan Cina. Jadi bukan akan ada vaksin dari Cina, bukan. Tapi diuji coba di banyak negara. Jadi ini banyak bicara vaksin itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, siapa yang duluan meneliti, dak pacak vaksin itu, kami sekali menelitinya, langsung suntik ke dak pacak. Harus ada uji cobanya, harus ada teknisnya, harus ada segala macam sehingga memenuhi standar WHO. Jadi walaupun dari Cina, dia memenuhi standar WHO. Kita berpatokan kepada pengetahuan, bukan kepada Cina atau kepada Arab atau kepada mana-mana, bukan. Mana yang paling siap, cepat, uji cobanya benar, dan paling sesuai dengan kondisi kita, itu yang kita pakai. Kalau peran serta DPR RI dalam penetapan harga vaksin itu Pak, itu Bu gimana itu? Kami terus-menerus karena Kementerian Kesehatan itu mitra dari kami terus-menerus membicarakan masalah harga dan lain-lain. Contoh, swab itu waktu baru keluar 4 juta. Kemudian tidak maju-maju itu, swabnya segitu-segitu aja karena mahal. Kemudian turun menjadi 2 juta. Kemudian turun lagi menjadi 950.000. Itu kami bicarakan. Nah, para wartawan, COVID ini barang baru. Tidak ada satu orang pun yang ahli mengenai ini. Tidak ada satu orang pun yang pasti mengenai ini. Kalau suntik vaksin pasti tidak tertular, belum tahu. Ini baru datang di dunia nih.
Jadi kalau ada yang jamin suntik vaksin kamu tidak akan tertular, tetap belum ada yang berani jamin. Bahkan belum ada yang pernah disuntik. Sehingga masker, cuci tangan, jaga jarak itu tetap menjadi rujukan kita sehari-hari. Bu, kalau sejauh ini belum ada ya Bu range dari kementerian. Belum bisa di-announce sekarang. Jadi ada segini dengan segini, tapi aku takut salah karena belum final segala sesuatu. Jadi saat ini vaksin itu dalam tahap uji coba atau apa? Sekarang iya masih uji coba yang terakhir. Kan mendengar banyak kan relawan yang diuji coba. Nah, apa reaksinya dan lain-lain. Nah, tolong juga wartawan karena Anda menjadi ujung tombak pemberitaan, ayolah sama-sama cerdas. Jangan nulis yang tidak perlu, tapi jangan nyimpen yang perlu. Sepakat gitu ya? Jangan tulis yang tidak perlu, jangan nyimpen yang perlu. Sepanjang itu kamu lakukan, masyarakat aman. Anggarannya belum tahu ya. Kenapa? Vaksin. Sudah ada. Itu termasuk di anggaran COVID. Di anggaran COVID. Untuk vaksin. 2021 sudah ada anggaran khusus buat vaksin. Boleh tahu Berapa? Tidak terlalu ingat. Tapi anggaran sudah masuk APBN triliun. Artinya kalau vaksin itu diluncurkan masyarakat belum ya Bu ya? Diutamakan kayak nakes sama Iya. mungkin yang ini ya, COVID. Nah, Ya, diutamakan kepada yang melayani masyarakat. Semakin dekat hubungannya dengan masyarakat, semakin kita beri kesempatan pertama. Siapa tahu wartawan juga karena sering berhadapan dengan lancar. Di waktu ini dibahas, anggota DPR ini divaksin enggak? Pertanyaannya pertama kali. berikan kepercayaan kepada masyarakat. Coba dulu yang hebat-hebat tuh. Kaget dicoba mati kan. Betul. Jadi coba ke yang hebat-hebat. Tapi itu masyarakat. Jangan sampai begitu jadi vaksin rakyat yang disuntik. Para pejabat yang disuntik. Suran jingok macam mana hasilnya. Semua pejabat-pejabat baik disuntik, suntik galau. Kenapa pejabat disuntik? Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin itu itu aman, teruji, bahwa itu teruji. Itu kenapa perawat memang dia pegawai itu. Ayolah, sekali lagi jangan seuzon, kenali diri kita dewe. Kalau kita masih pacak menghadapinya dengan protokol COVID, tidak usah vaksin.